Kok muter-muternya 7 kali, enggak 12 kali misalkan. Kok sa'i bolak-balik 7 kali. Nah ini yang mesti dibedah. Karena niat umroh apa? Ya niatnya ingin jahilin orang. Berdoa di Ka'bah kan mustajab. Di Hijri Ismail kan mustajab. Supaya tetangga saya tokonya rugi misalkan. Supaya proyek teman saya jatuh ke saya semua. Kebetulan pada tanggal 23 September 2023 bareng dengan saya. Salah satu niatnya sederhana, Pak. Ingin membuang ilmu-ilmu aliran hitamnya katanya di Hijri Ismail. Dan itu terbukti. Karena dia penganut aliran hitam. Kalau dulu waktu mudanya sering mengambil tali pocongan, Pak, di kuburan-kuburan. Ilmunya ternyata menjadi beban dan siksa bagi dirinya. Dua, jangan sampai niatnya ngomong niat umroh tapi jiwanya masih ada di rumah. Masih ada di kantor, masih ingat pekerjaan, masih ingat proyek, Pak. Ini kita bisa mendalami tentang kajian-kajian tentang simbol-simbol dan makna ibadah haji. Tahapan-tahapan, stasiun-stasiun ibadah haji, rukun-rukunnya. Kali ini saya hanya pada wilayah spiritualitas. Nanti tata cara fikihnya itu sangat mudah kalau fikih. Nanti ada bimbingan, ada mutoif, ada pembimbing, ada guide yang nanti di-guide langsung, dibimbing langsung ketika kita menjalankan umroh. Dari mulai naik pesawat, sampai pulang lagi, sampai belanja kurma, gitu, sampai cara nukerin duit, Pak, itu nanti dibimbing di sana. Sudah jangan khawatir, gitu. Sampai piknik mau jalan-jalan, semuanya dibimbing, gitu. Supaya ibadah umroh dan haji atau haji ini tidak kehilangan makna, makanya saya lebih menggeserkan diri bagaimana mengkuliti, menyelami makna-makna spiritualitas ibadah haji dan umroh itu. Apa sih maknanya? Kok muter-muternya 7 kali, enggak 12 kali misalkan. Kok sa'i bolak-balik 7 kali. Nah ini yang mesti dibedah, karena kalau diselami secara mendalam, ini maknanya berlapis-lapis gitu. Karena ibadah umroh dan haji, kalau ingin diceritakan secara detil, itu sebetulnya orang yang ingin pulang, ingin menemui Tuhannya, gitu. Nah, proses perjalanan ingin ketemu Tuhan, ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu digambarkan secara teatrikal, secara teater, gitu kan. Melalui proses pendidikan praktek yang disebut umroh dan haji, gitu. Sebagai contoh begini, kalau saya ingin mencintai tanah air, Pak, Bu, tanah air Indonesia, cara teater, cara prakteknya gimana? Ritual-ritualnya. Nah, biasanya melalui upacara bendera, hormatnya ke bendera kan. Nah, sejatinya itu adalah pendidikan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Dalam proses ritualnya, seremoninya adalah upacara bendera. Sama, kalau kita ingin menemui majikan kita, ingin menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan prakteknya seperti apa? Ritual, seremoni prakteknya seperti apa? Nah, itu semua dirangkum dalam praktek-praktek ibadah umroh dan haji, gitu. Jadi ini semacam teater atau gladi resik, simbol-simbol bagaimana orang ingin menemui Allahnya, gitu. Selama ini kan kita banyak menemui manusia, menemui mall, menemui tempat-tempat yang lain, menemui lapangan olahraga, menemui tetangga. Nah, ini bagaimana cara menemui Allah? Rute-rutenya seperti apa? Nah, simbolnya seperti apa? Karena Allah ini kan tidak bisa ngomong langsung dengan kita, ya enggak? Misalkan Allah ngomong dong, kan nggak bisa kayak Nabi Musa.
gitu. Robbi apa? Robbi arini angzur ilaika. Ya Allah, nongol dong, saya mau lihat, kata Allah. Lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku, gitu kan. Nah, maka perlu ada simbol, perlu ada praktek, perlu ada pendidikan seremoni. Nah, inilah yang disebut umroh. Jadi umroh ini kita ingin bertemu dengan Allah. Makanya disebutnya rumah Allah, yang disebut Baitullah. Itu. Nah, jadi itu ya. Maka ini pendidikan praktek. Dan ini kebanyakan cerita-ceritanya ini dinarasikan dalam sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lain seperti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam konsep umroh kita akan pertama kali, Pak, harus diawali dengan niat. Nah, nanti cara lapal niatnya seperti apa, ya nanti di Mutoib diajarin cara niatnya, cara ngomongnya, pokoknya dipandu langsung, jangan khawatir. Nah, pada wilayah ilmu fikih nanti diajarin. Nah, next. Nah, biasanya panggilan umroh itu yang paling fundamental dan sangat prinsip dalam ibadah umroh dan haji ini, dalam surat Al-Hajj itu adalah pembersihan dulu dirimu, bersihkan dulu dirimu, gitu kan. Makanya wa id bawa'na la Ibrahim makanal bait alla tusyrik bisyai'a wa tahhir baiti. Wa tahhir, sucikan, bersihkan, baiti, rumahku. Nah, rumahnya di mana? Nah, secara simbolik rumahnya di Baitullah, di Ka'bah, itu secara simbolik. Tapi secara ruhani, rumahnya adalah di dalam hati kita. Nah, makanya saya merangkum pendapat dari berbagai ulama. Ada Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, ulama-ulama sufisme, ulama-ulama sufistik, ulama-ulama yang mendalami ilmu-ilmu spiritualitas. Ada Ali Syariati, terus juga ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu. Nah, ya, bertumpu pada kajian-kajian para pendapat ulama, kemudian saya rangkum dalam materi ini. Maka yang paling fundamental, wat tahhir baiti, sucikan dulu. Nah, dalam konteks kita, ya sucikan dulu kitanya, gitu. Ketika berangkat umroh, bersihkan dulu pikirannya, hatinya, gitu. Itu niatnya. Nah, maka di niat ini ya harus kita memasang membuat batasan. Niatnya apa sih umroh itu? Nah, harus ada batasan. Oh iya Pak, niatnya saya banyak masalah, gitu kan. Saya ingin sejahtera, saya ingin kaya raya. Karena dalam keterangan hadis, umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan, gitu. Ya monggo, nggak jadi masalah selama memintanya kepada Allah. Nah, berarti pembersihannya pada proses bertumpu kepada Allah. Mangga, bukan minta kepada Hajar Aswad, gitu. Tapi mintanya ke Allah. Gitu. Pertama itu, maka wat tahhir baiti, bersihkan dulu dirimu, gitu. Karena Allah ini menyenangi yang bersih-bersih. Kalau yang kotor-kotor ini ya nggak akan disenangi oleh Allah. Gitu. Maka sebelum berangkat, mumpung pada belum berangkat, yuk merenung diri apa yang mesti dibersihkan sebelum saya menemui dan bertamu ke rumah Allah. Bayangkan seorang tamu yang datang ke tuan rumah tapi pada kotor bajunya, rambutnya banyak debu, terus bajunya compang-camping, kotor, banyak kotoran-kotoran. Kira-kira seorang tuan rumah seneng nggak menyambutnya? Kalau kitanya bau sampah, bau nanah, bau darah, seneng nggak? Merasa terganggu kan? Nah, maka untuk menyenangkan Allah, sebelum kita masuk ke Baitullah, bersihkan dulu pikiran dan hati kita. Niatnya apa? Pertama itu. Jadi udahlah, kalau udah nyampe ke tanah Arab, pesawat turun, bersihkan, sucikan pikiran kita, bersihkan hati kita, karena bentar lagi akan menginjak tanah haram, Masjidil Haram. Bentar lagi seperti itu.
Dan tamu, siapapun tuan rumah, ketika menerima tamu, tuan rumah itu akan senang menerima tamu yang penuh sopan santun, penuh dengan adab, penuh dengan etika, dan penuh dengan kebersihan. Itu. Jadi kalau niatnya macam-macam, niat umroh apa? Ya, niatnya ingin jahilin orang, berdoa di Ka'bah kan mustajab, di Hijri Ismail kan mustajab, supaya tetangga saya tokonya rugi misalkan, supaya proyek teman saya jatuh ke saya semua. Nah, ini kan niatnya udah nggak bener. Nah, maka wattahhir baiti, bersihkan dirimu gitu. Karena tuan rumah itu menyenangi tamu-tamu yang penuh beretika, penuh beradab, dan penuh dengan kebersihan. Ini panggilan umroh. Ya, yang disebut Allah tusyrik bi. Janganlah menyekutukan. Menyekutukan itu janganlah engkau menduakan Allah. Pengkhianatan, perselingkuhan terhadap Allah. Nah, itu makanya udahlah, bersihkan. Saya semata-mata karena rasa rindu kepada Allah, ingin menemui Allah. Kalaupun punya masalah, silahkan curahkan hanya kepada Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan segala persoalan dan hajat-hajat kita. Udah, berarti itu udah batasan kebersihannya udah top. Kalau udah memiliki proses perasaan dan pikiran seperti itu. Next, Kang Anas. Nah, dalam prosesi umroh, Pak ya, kita diajak dulu untuk kembali ke proses penciptaan. Proses penciptaan pertama, ini biasanya ada di surat Al-Hijr ayat 29. Fa'idza stawaituhu wa nafakhtu fihi minar ruhi faqulu lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, maksudnya, dan aku telah meniupkan ruhku ke dalamnya. Maksudnya gini, dulu ketika kita masih di alam kandungan, usia 4 bulan, ruh itu baru ditiupkan, Pak. Nah, ketika ruh ditiupkan, usia 4 bulan di alam kandungan, itu kita sudah menjadi manusia. Jadi sebelum 4 bulan, ini masih daging, belum jadi manusia. Jadi manusia itu ketika ditiupkan ruh Allah kepada diri kita. Wanafakhtu fihi minaruhi, aku tiupkan dari ruhku. Nah, baru jadi manusia, Pak. Gitu. Nah, kalau udah jadi manusia, faqaulahu sajidin. Hai bangsa malaikat, kata Allah kan. Hai bangsa jin, bangsa yang lain, sajidin. Tunduk, sujud, dan mengabdilah kepada manusia. Berarti kalau usia 4 bulan, semua makhluk-makhluk ruhani itu kata Allah diwajibkan mengabdi kepada manusia. Sajidin ini, Pak, makna sujud ini bukan sujud kayak sholat, tapi mengabdi kepada manusia. Jadi manusia ini di muka bumi ini jenderal, ini khalifah. Makanya semua harus mengabdi. Jangan dimaknai sujud kayak sholat gitu kan. Nah, yang siap mengabdi siapa? Malaikat. Kecuali iblis ya, nggak mau saya mengabdi katanya. Saya maunya berantem sama manusia gitu kan. Pokoknya gelut sampai hari kiamat katanya kan. Nah, artinya apa? Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia karena ada tiupan ruh Allah ketika usia 4 bulan. Nah, ketika usia 4 bulan, udah ada nama belum, Pak? Udah dinamain belum? Ketika di alam kandungan? Belum kan? Dikasih nama ketika udah melahirkan di alam dunia. Ketika usia 4 bulan, udah ada agama belum? Agamanya Islam, Hindu, Kristen? Belum kan? Belum. Artinya apa? Ini masih telanjang murni disebut sebagai manusia. Nah, nanti proses ini adanya di mana nih? Jadi ketika usia 4 bulan, apa punya pekerjaan? Nanti kerjanya sebagai profesinya satpam, hansip, bupati, belum. Semuanya manusia masih tiupan ruh Allah. Makanya di sini hanya ada perintah Allah kepada makhluk-makhluk ruhani, makhluk-makhluk gelombang, malaikat. Semuanya harus sujud kepada si Adam atau si manusia ini yang baru usia 4 bulan. Sujud ini maknanya ngabdi.
bekerja kepada manusia. Itu bukan sujud dipahami sholat, kayak sujud sholat tuh malaikat itu bukan, tapi mengabdilah kamu kepada manusia, malaikat katanya. Hebat nggak manusia? Hebat. Hebat nggak dibandingkan jin? Lebih hebat mana? Lebih hebat manusia. Ini mah ada orang, Pak, disuruh-suruh jin gitu, ketemu sama jin bangga gitu kan. Ibarat jenderal ketemu hansip bangga gitu. Harusnya hansip yang ketemu jenderal yang bangga. Maka kedudukan manusia lebih mulia daripada bangsa malaikat dan bangsa jin. Karena ada sesuatu, yaitu tiupan ruh Allah. Nah, inilah awal penciptaan kita. Artinya masih telanjang. Next. Nah, karena manusia makhluk mulia, dia tiupan dari ruh oleh Allah. Belum ada embel-embel yang lain, status sosial belum ada, jabatan belum ada, agama pun belum ada pada waktu itu di usia 4 bulan. Nah, kemudian membetulkan niat. Dalam niat, jiwa manusia yang mau kita bawa, niat kita apa yang mau kita bawa ke Baitullah? Niat apa? Pesan apa? Kepentingan apa yang ingin dibawa kepada Allah? Ada persoalan apa yang ingin dibawa oleh Allah? Saya maka niat umroh mau jalan-jalan. Mau tahu Taif, katanya Taif kayak Lembang. Emang sejuk gitu kan. Atau ingin makan bakso di kebun kurma di Madinah. Gitu. Ada yang seperti itu. Oh, saya mau tahu Gua Hiro. Dulu Nabi bertapa di situ. Gitu kan. Itu. Nah, silakan niatnya apa. Nah, dalam hal ini sebelum kita berangkat menjalankan praktek umroh, betulkan dulu niat kita. Nah, apakah ada rasa rindu kepada Allah, atau apakah kita ingin mengadukan persoalan-persoalan? Karena saya banyak masalah ya Allah, gitu kan. Saya masalah ekonomi berat, gitu kan. Silakan gak jadi masalah, selama disampaikannya, digantungkannya kepada Allah, bukan kepada benda dan makhluk. Ya Allah, saya mah pengen keren, karena pulang haji disebut Pak Haji. Saya butuh status sosial. Nah, ini yang jadi masalah yang kayak gini, gitu. Dia beribadah bukan karena kedekatan atau rasa rindu atau pengabdian kepada Allah. Silakanlah tumpahkan isi hati kita kepada Allah. Kalau diawali dari niat yang kurang baik, maka mudah-mudahan ketika menjalankan umroh di depan Ka'bah, Allah dan akan memperbaikinya. Tiba-tiba digetarkan hatinya. Tiba-tiba rasanya, jiwanya diperbaiki oleh Allah. Saya punya teman soalnya. Kebetulan pada tanggal 23 September 2023 bareng dengan saya. Salah satu niatnya sederhana, Pak. Ingin membuang ilmu-ilmu aliran hitamnya, katanya, di Hijir Ismail. Dan itu terbukti. Karena dia penganut aliran hitam. Kalau dulu waktu mudanya sering mengambil tali pocongan, Pak, di kuburan-kuburan. Ilmunya ternyata menjadi beban dan siksa bagi dirinya. Ingin dibuangin. Yang gak jadi masalah. Niatnya kan bagus seperti itu. Ada yang seperti itu. Gitu. Kebetulan bareng dengan saya. Gitu. Nah, pertama niat. Nah, setelah niat, perbaiki, nanti kita persiapan ihram. Nah, kita di mikot dulu. Nah, mikot. Nah, mikot itu beberapa ulama menafsirkan seperti Ali Syariati, Al-Ghazali, gitu kan, Mula Sadra, Rumi. Mikot itu adalah simbol dari kuburan. Itu. Mikot secara fikih ini adalah batasan atau tempat setar kita ingin menjalankan umroh. Setarnya di mana nih? Nah, gitu kan. Kalau misalkan kita ingin ke Pemda, oh setarnya di Bipas, oh setarnya di Grand Taruma. Nah, mikot itu adalah titik setar kita untuk menuju Baitullah melalui rangkaian ibadah umroh. Nah, setar ini dimaknai oleh beberapa ulama, ini diibaratkan kuburan. Apa yang mesti dikubur? Gitu kan. Nah, kuburkan diri kita yang lama. Bangkitkan rohani kita yang baru. Kuburkan
perilaku-perilaku jelek kita. Maksudnya buang semua kelakuan-kelakuan buruk kita, kemudian tumbuhkan jiwa yang baru. Jiwa yang bersih tadi sebagai ruh Allah, tiupan ruh Allah. Nah, itu. Makanya kenapa umroh adalah perjalanan ingin menemui Allah, maka harus bersih. Dulu kita bersih ketika usia 4 bulan, maka ketika ingin menemui Allah, ya harus bersih lagi. Itu. Gitu. Ini mah dulu kita bersih, sekarang kita kotor. Ketemu dengan Allah, kotor lagi. Nah, makanya mikot itu adalah simbol kuburan, menguburkan jiwa-jiwa lama yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan kebencian, iri kepada tetangga, kalau marah kepada istri main sentak sengor, gebrak meja, ke anak sampai, kalau marah ke anak, suaranya sampai kedengeran sama tetangga, itu semua hilangkan dalam mikot. Di mikot, makanya di mikot itu ada sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Untuk sholat sunnah ihram. Nah, dalam sholat sunnah itu tujuannya adalah ingin membersihkan perilaku-perilaku jelek kita, Pak. Yang dulu nipu, yang dulu sering nge-inboxin perempuan lain gitu kan. Di FB, padahal udah punya istri. Buang semua, minta kepada Allah, ya Allah, lupaskanlah. Buanglah kelakuan-kelakuan burukku. Sekarang aku ingin menemuimu. Nah, itu biasanya nanti ada sholat sunnah. Ketika ingin menjalani ihram atau ihram gitu. Nah, nanti kretek hati kita, doa di dalam hati kita seperti itu. Buanglah jiwa-jiwa lama saya, kelakuan-kelakuan buruk saya ya Allah. Karena sebentar lagi aku ingin memasuki rumahmu yang disebut Baitullah. Aku tidak mau menemuimu sebagai tamumu dalam keadaan kotor dan penuh dengan debu-debu dosa. Gitu. Nah, sehingga kalau udah kena psikologi itu, jiwa itu, mudah-mudahan kita akan memiliki jiwa baru yang penuh dengan kebersihan, ruhani yang baru, kesadaran baru. Kubur semua ras, merasa diri kita status sosialnya hebat, punya pangkat, punya kekayaan, terus kita punya sifat-sifat kebinatangan yang serakah, yang sombong, tukang ngebohong ke pemajikan gitu kan, ke anak main gaplok, lamun ambek gitu kan, kubur semua, buang semua. Terus juga kita persiapkan menjadi manusia baru, manusia yang selalu telanjang. Nah, yang telanjang itu yang tadi tuh, kita ini manusia ketika usia 4 bulan di alam kandungan. Nah, udah berarti telanjang. Belum ada nama. Misalkan saya usia 4 bulan, saya namanya Dona Romdona. Nama itu kan pemberian dari orang tua, Pak. Yang kemudian ditandatangani bupati lewat KTP, gitu kan. Termasuk agama juga. Agamanya Islam, namanya ini. Itu pemberian orang tua. Itu buang dulu, berarti kita sudah menjadi makhluk baru, makhluk yang lama, yaitu makhluk ketika usia 4 bulan yang belum ada embel-embel nama, jabatan, status sosial. Orang mana ini? Apakah orang Kerawang? Belum ada. Kita sudah telanjang, bersih. Yang dulunya dari ruhullah akan kembali lagi menjadi ruh Allah lagi. Gitu. Udah bersih, Pak. Gitu. Termasuk suaminya siapa? Belum. Bapak sudah bukan suaminya siapa-siapa. Makanya kalau dalam ihram, bentar lagi setelah mikot ke ihram, dilarang bercumbu rayu dengan istri kita. Jadi bapak udah manusia telanjang sebagai makhluk Allah yang disebut manusia dan merasa sendirian di situ. Nah, ini kan alam kubur namanya juga. Mikot itu. Nah, karena kalau jiwa itu udah tumbuh, ya, oh iya, saya ini statusnya hanya manusia sebagai hamba Allah, bukan sebagai status saya satpam, misalkan, atau kepala dinas, atau hansip, bukan. Saya ini adalah hamba Allah. Nah, itu mikot. Kalau sudah merasa menjadi hamba Allah, maka setelah mikot,
siap-siap sholat sunnah sebentar, langsung berangkat, kemudian ucapkan lagi niat, nanti akan dipandu sama pembimbing. Misalkan labbaik nawaitu umroh misalkan ya. Nah, di situ akan dipandu cara niatnya. Pokoknya Bapak mah tinggal ngikutin aja lah gitu. Udah nggak pusing-pusing, ngikutin aja. Nanti dipandu. Udah nanti bacaannya gimana? Udah ada nanti bacaannya, bukunya tinggal baca aja gitu. Tapi yang paling penting jiwa. Jangan sampai niatnya ngomong niat umroh tapi jiwanya masih ada di rumah. Masih ada di kantor, masih ingat pekerjaan, masih ingat proyek, Pak. Apalagi masih ingat tagihan BRI, BCA, BNI. Berarti ini udah beda nih. Badannya ada di Mekah, tapi jiwanya ada di Kerawang. Ini terbelah. Nah, niat itu menyatukan antara jiwa, pikiran, dan ucapan. Itu yang disebut niat. Kalau niatnya umroh, tapi jiwanya ada di Bekasi, karena ada proyek pembangunan, misalkan bangunan lapang bola Bekasi, kira-kira niatnya bagus nggak? Tidak sinkron, Pak. Maka coba awali dengan niat yang benar ketika setelah mikot mau ke ihram. Itu ya. Jadi antara pikiran, ucapan, dan jiwa ini harus selaras. Jangan sampai ini terpecah belah. Tuh. Selanjutnya, setelah dibimbing, setelah sholat di mikotnya misalkan di Bir Ali, terus kita akan naik bis, siap nih mau ke hotel. Setelah hotel langsung masuk ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Dalam ihram, nah ihram itu dari kata, saya dibedah secara bahasa dulu. Ikhroma yahtarimu, gitu. Ikhroman, ikhrom dari kata huruf he, ro, mim. Itu maknanya ikhrom itu hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi dari kata ikhroma yahtarimu ikhroman, itu kosakatanya sama dengan kata haram, huruf he, ro, mim. Hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan. Itu yang disebut haram. Disebut ikhram. Contoh begini, supaya kena ya. Bapak punten namina saha, hapunten pisan. Pak Atep. Pak Atep sebagai bupati. Nah, Bupati Kerawang. Aibnya. Wes lah analogi ieu. Pak Atep sebagai Bupati Kerawang. Duduk di belakang. Sementara satpam satpam hansip kepala dinas duduk di depan. Saya sebagai panitia merasa ini enggak, pantas enggak menempatkan seorang bupati duduk di belakang. Menurut saya pantas enggak? Panitia secara etika salah tidak? Salah. Maka dalam rangka menghormati seorang bupati, maka Pak Bupati Atep calik di depan, duduk di depan. Berarti itu memuliakan dan menghormati karena sebagai jabatan bupati. Itulah yang disebut haram. Makanya kata hormat itu asal katanya dari kata haram. Jadi haram itu maknanya memanusiakan manusia, mengagungkan manusia, menghormati manusia. Karena Bapak sebagai orang yang terhormat, maka Bapak jangan duduk di belakang, duduklah di depan. Itulah yang disebut haram. Nah, karena Bapak sebagai makhluk Allah, hamba Allah, maka dalam rangka menghormati sebagai Bapak, sebagai manusia, maka jangan melakukan hal-hal yang mencoreng kehormatan Bapak. Itulah yang disebut haram. Itu contoh maksiat.
itu tidak menghormati kamu sebagai manusia. Jadi makna haram itu seperti itu. Nah, sama ihram juga kosa katanya, akar katanya secara linguistik, secara bahasa itu dari kata haram. Artinya apa? Memanusiakan manusia, mengagungkan manusia, menghormati manusia sebagai hamba Allah. Maka dalam ihram ada batasan-batasan, ada larangan-larangan yang bisa mencoreng nilai-nilai kehormatan manusia. Nanti disebutkan lah apa aja sih yang tidak boleh dilakukan selama kita ihram. Tapi nanti ihram itu nanti satu, memakai pakaian putih, tidak boleh berjahit. Kenapa putih? Nabi itu seneng, ahabba, gitu, thauba, menyenangi pakaian, gitu kan, abyadun, putih. Nabi itu lebih menyukai pakaian-pakaian putih. Itu kesenangan Kanjeng Nabi, karena simbol kebersihan putih itu. Nah, tidak menggunakan pakaian berjahit, mendandakan status sosial kita sudah tidak ada. Semuanya di hadapan Allah sama, Pak. Nah, seperti tadi, ketika kita di alam kandungan, itu sebagai manusia. Nah, sama ihram juga adalah simbol kita manusia yang masih ada di alam kandungan. Maka tidak ada, kalau udah di alam kandungan, jabatan sosial ada nggak, Pak? Nggak ada kan. Oh, ini jenah ibu ngandung berapa bulan, nggak 4 bulan. Oh, anaknya pasti satpam. Belum disebut satpam, belum. Gitu. Oh, anaknya pasti bupati, belum. Ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Nah, karena kalau pakaian ihram itu tidak berjahit, pakai selendang dan sarung, sarungnya putih, tidak berjahit dan tidak berwarna, karena itu menandakan kesamaan di hadapan Allah. Karena yang membedakan kita kan pakaian, Pak. Setuju nggak? Contoh, pakaian TNI dengan pakaian satpam. Yang duduk di depan dalam acara-acara, mana? Apakah pakaian TNI atau pakaian satpam yang duduk di depan? TNI, punya. Satpamnya di tukang, wayana. Karena status sosialnya lebih tinggi daripada TNI. Jadi yang menandakan, yang membedakan manusia, simbolnya itu kebanyakan dari pakaian, Bu. Pakaian kepala dinas dengan pakaian bupati beda. Nah, di hadapan Allah, Allah tidak butuh status sosial kita. Allah tidak butuh pangkat kamu. Enggak, katanya. Ya Allah, saya mah tukang beca. Nanti jadi masalah. Ya Allah, abi mah rumah tangga. Bios. Saya tidak bisa, Allah tidak membedakan siapapun. Yang penting kamu adalah hambaku. Nah, itu. Jadi kalau udah pakai pakaian ihram, udah jangan petang-peteng. Jangan merasa, saya mah di Kerawang teh, cenah direktur perusahaan BUMN. Nggak ada. Semuanya tidak berlaku. Kamu sudah pakai pakaian ihram, kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah manusia. Udah. Tidak ada status sosial. Itu. Ihram merupakan perayaan akan bersihnya diri kita. Dari sifat-sifat kebinatangan kita lepas. Jadi kalau udah bersih, sudah tidak ada yang namanya kelakuan-kelakuan buruk, kebiasaan buruk. Gitu kan. Misalkan tukang hurainya di Kerawangnya, pas pakaian ihram, hurai nyintergan rerencangan, ayo batur, disintergan. Itu tidak boleh, Pak. Gitu. Atau jahil gitunya. Gitu. Pakaian ihramna di bolongan supaya ketingali bujurna, misalkan. Tidak boleh, Bu. Atau bercumbu rayu dengan istri kita. Enggak. Pokoknya ihram itu diibaratkan kamu seorang diri, sudah tidak ada komunikasi dengan yang lain. Yang ada adalah kau terus berzikir kepada Allah. Kalau sudah pakaian ihram, geus, Bu, entong inget, aduh kumaha salaki di imah. Bisa masak itu, gitu kan. Geus, serahkan semua keluarga kita kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan keluarga saya ingin menemuimu. Anak saya, pasangan saya, cucu-cucu saya tinggal selama 12 hari, titipkan. Sudah lupakan. Karena kalau udah pakaian ihram, semuanya
Tidak ada embel-embel, status sosial, kelakuan-kelakuan buruk, dan ingatan-ingatan masa lalu pun harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Ingat utang, ingat debt collector, buang Bu. Kamu ingat pasangannya punya, selaki pernah selingkuh, udah, jangan diingat-ingat. Yang ada bentar lagi ibu akan masuk ke Masjidil Haram, itu rumah Allah. Itu. Jangan dendam. Nah udah, kalau udah pakaian ihram udah, jangan inget-inget anjrit dulu pernah ditipu 50 juta uang hangus, kena investasi bodong gitu kan. Udah, lupakan. Kesel misalkan ke temen yang duduk di kursi sebelah, hilangkan. Kalau udah pakaian ihram, karena pakaian ihram itu adalah dirimu hanya dengan Allah. Udah, hatimu hanya ingin berhadapan dengan Allah, hilangkan semuanya. Sudah, jangan merasa diri hebat. Anjir, saya mah ada boga sawah 50 hektar misalkan di daerah Cibuaya. Udah, pikiran-pikiran harta keduniawian, tanggalkan semuanya. Karena yang ada, Allah hanya membutuhkan dirimu, bukan hartamu. Al-yauma la yanfa'u al-malu wal banun. Hartamu, anakmu udah nggak dibutuhkan sama Allah. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali dia yang datang kepadaku biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tulus. Itu yang bakal dibutuhkan, yang diterima oleh Allah. Biqalbin salim. Kalau udah pakaian ihram, udah, jangan ingat apa-apa, jangan ingat tetangga yang belum bayar utang ditagih hese. Udah, jangan ingat kepada ini minantu males pisan gitu kan. Ai sare, hudang sarena, sampai jam 8 burang, tara sholat subuh, udah lupakan. Allah nggak butuh semua itu. Yang Allah butuhkan adalah dirimu, ketulusanmu, kebersihan hatimu, yang benar-benar ingin menghadap kepada Allah. Inilah yang disebut makna pakaian ihram, Bu. Gitu kan, perlu simbol. Itu. Oke lah, ngopi heula. Jangan wangi-wangian. Maka sebelum pakaian ihram yuk, bisi bau cenah. Maka sebelum ihramnya lebih baik wangi-wangian itu sebelum ihram. Set set set, ketiak pakai ini set gitu kan. Nah, itu sebelum ihram. Kalau sudah ihram, enggak sebut entong wangi-wangian, entong dangdan. Dan tuh butuh Ka'bah, dan tuh butuh menorna ibu gitu kan. Misalkan gantengna bapak, itu butuh Gusti Allah mah. Arek menor gitu kan. Arek alisna jika rel kereta, Allah tidak butuh. Jadi jangan wangi-wangian, jangan dandan. Karena wangi-wangian apa sih? Kan simbol mempercantik diri. Kenapa mempercantik diri? Karena dia mengagungkan dirinya. Allah tidak butuh engkau mengagungkan dirimu. Yang Allah butuhkan adalah kau harus mengagungkan aku. Nah, inilah wangi-wangian maknanya. Mempercantik diri, mempersolek diri, itu adalah simbol kecintaan terhadap diri sendiri, bukan kecintaan terhadap Allah. Sementara dalam bahasa Al-Quran, kata Allah, tidak ada satu hati, satu rongga hati, ada dua cinta. Kan seperti itu. Yang ada itu tetap aku yang harus kau cintai. Gitu kan. Maka fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah. Jika engkau mencintaiku. Karena tidak ada satu rongga hati, ada dua cinta. Maka wangi-wangian itu adalah simbol cinta. Bahwa kita ini selama ini menjalani kehidupan dunia, selalu mencintai diri sendiri. Selalu ingin mengagungkan dan membesarkan ego-ego kita. Anak suruh sekolah, suruh kuliah, supaya berhasil, supaya saya dipuji tetangga. Saya ingin jadi orang kaya, supaya saya dihormati tetangga. Saya harus banyak penghasilan, supaya saya dipuja-puja dan mendapatkan kehormatan dari tetangga. Itu semua simbol kecintaan terhadap diri. Itulah yang disebut wangi-wangian. Maka dalam konsep ibadah kepada Allah, yang disebut penghambaan diri kepada Allah, tidak ada yang namanya cinta kepada makhluk, kata Allah. Laisal hub lil makhlukot. Tidak ada. Bukan cinta ketika engkau menunjukkan kepada makhluk-makhluk. Cinta itu hanya untuk Allah. Nah, makanya doa-doa para ahli ibadah,
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku meminta rasa cintamu dan tumbuhkan rasa cinta di dalam hatiku hanya kepadamu. Nah, ini makan jang kuliah supaya jang sukses, ujang sukses, neng sukses. Padahal di dalam hatinya, di balik ingin kesuksesan anaknya, ada keinginan ingin dipuja, ingin dihormati oleh manusia. Inilah ego-ego kita. Maka wewangian itu adalah simbol hawa nafsu, simbol ego, simbol kemusyrikan kita. Karena selama ini kita ibadah, kita bekerja hanya untuk mengagungkan diri kita, bukan mengagungkan Allah. Maka jangan ada wangi-wangian. Pikiran fokus kepada Allah, tidak ingat kepada kesenangan. Misalkannya mau HP buka-buka, pas pakai pakaian ihram buka link sepak bola, bola voli, lihat cara masak ini. Udah, jangan buka-buka YouTube, FB, Twitter, sosmed dan lain sebagainya. Ibu ketika sudah pakai pakaian ihram, yang ada di dalam pikiran dan ibu hanya Allah, hanya zikir, zikir dan zikir. Jangan udah pakaian ihram ke kumanya meser kormatna, duitna ditukar pakai naon nih, pakai duitna rupiah kabeh, cara nukerkeun pakai real deh kumaha. Udah jangan pusing itu mah, Pak. Pakai duit rupiah juga laku di sana mah. Bahkan kebanyakan orang-orang Indonesia yang melayani ini pakai rupiah juga bisa. Tong pusing. Pokoknya mah belanja mah paling gampang belanja mah. Bos tong mikiran, aduh kayak kumaha nya meser korma, meser bukur, meser minyak wangi, meser sejadah, meser oleh-oleh. Kalau udah pakaian ihram, lupakan. Gampang itu nanti ada waktunya. Terus tidak mencabut pohon-pohonan, membunuh binatang. Nah ini nih hubungan intim, tahan heula gitu. Entong ehem-ehem heula nya. Gitu. Karena setelah pakai pakaian ihram, naik bis, kemudian istirahat dulu di hotel. Nah, ketika di hotel, misalkan, aduh tuh kuat ya, di WA si bapak teh, bapak kadi lah, mama geus teu kiat. Entong, geus engke wae eta mah. Beres kabeh umrohna, arak sok mangga sepuas-puasna, mumpung masih aya hotel gitu kan. Tidak boleh. Ya, hubungan intim, cepeng-cepeng tangan, udah jangan. Tidak boleh juga iseng. Rambut batur misalkan ya, pakai rokok dikieukeun gitu, entong teu meunang eta. Mastaka batur Bu, sirahna dikieu-kieukeun, entong Bu, gitu, entong iseng teuing gitu kan. Keun ai di imah mama enggak jeung bapak gitu kan. Cili batur disintergan entong geus, pokoknya fokus. Nah, ini makna ihram, Pak. Jadi ihram itu adalah simbol ketelanjangan kita, simbol kebersihan kita, dan semuanya sama di hadapan Allah. Dan tanggalkanlah sifat-sifat buruk kita, kebiasaan buruk kita, jabatan-jabatan sosial kita, bersihkan pikiran kita dan hati kita. Kita ini layaknya sebagai seorang bayi yang masih usia 4 bulan di alam kandungan, yang masih bersih, suci, tanpa ada nama, tanpa ada status sosial. Ini yang disebut ihram. Gitu. Nah, ini maknanya. Ya, ini makna-makna spiritual. Oh, kalau saya mah menafsirkan beda, Pak Ustadz. Enggak. Yang penting, apapun tafsirnya, selama itu mendorong kedekatan kita kepada Allah, boleh. Patokannya, mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Nah, setelah ihram, nah, baru kita menginjak ke rukun selanjutnya. Turun dari hotel, bareng. Entong pisah-pisah, bareng. Nah, bareng, misalkan rombongan ini ada 20 orang, bareng. Nanti dibimbing sama mutawib. Yuk, cara baca, cara iya, semuanya ada. Nanti dikasih bukunya. Tinggal baca, weh. Gitu. Entong kudu diapalkeun, dah loba diapalkeun teh Bu. Hese moal apal. Masih mending dibaca, nanti ketika tawaf bawa buku kecil, nanti disediakan oleh bebetur, baca aja. Diapalkeun nggak Bu? Apa deh daya ingat kita kan tidak terlalu kuat daya ingatnya.
dalam toab, nah, nanti masuk nih ke Masjidil Haram, rombongan, nanti ada formasinya, ibu-ibu di tengah, ya, karena ini pada desek-desek Pak, kalau lagi banyak, tus. Nah, nanti ada lingkaran, set, atau ada formasi segi empat, bapak-bapak bikin pagar betis, siapa yang di depan, siapa yang di pinggir kanan kiri, siapa yang di belakang, nah ibu-ibu di tengah, untuk melindungi ibu nanti kan enak, des, nah nanti muter. Nah, berputarnya dalam toab itu melawan arah jarum jam. Kalau jarum jam, ini kan menandakan gerak alam raya kan. Ketika matahari sejajar dengan kepala kita, itu jam 12. Jadi, gerak jarum jam itu adalah gerak materi, gerak fisik. Ya, hanya menandakan untuk mengukur gerak matahari, gerak alam raya. Tapi kalau umroh ini arahnya melawan jarum jam. Berarti gerak umroh yang melawan arah jarum jam itu bukan gerak fisik. Yang digerakkan adalah hati kita. Yang disebut gerak ruhani atau gerak jiwa kita. Iya, secara fisik kita muterin Ka'bah Bu dalam toab 7 putaran. Tapi secara ruhani ini kita untuk menggodok ruhani kita, menggodok jiwa kita. Soalnya begini sih Pak, kadang saya perhatikan orang yang lagi toab, ini ada yang bercanda-bercanda Bu. Ada yang sambil ngobrol, maaf, ada yang sambil selfie. Nah, ini kok nggak husuk begitu? Iya nggak? Kok etikanya kurang pantas gitu? Masa lagi toab bukannya berzikir terus, bertasbih, menyebut asma Allah, mengagungkan Allah. Ini mah ada yang ngobrol, ada yang cekakak-cekikik. Nanti akan melihat fenomena jamaah-jamaah di negara lain seperti itu. Alhamdulillah jamaah Baitur Mah tidak seperti itu. Karena dibimbing dulu ruhaninya, dibimbing dulu caranya. Jadi ketika toab, jangan ada gerakan-gerakan bercanda, gerakan-gerakan apapun. Kita puterin toab 7 keliling, terus berzikir. Nah, sehingga yang disebut gerak melawan arah jarum jam 7 putaran, maknanya itu gerak ruhani kita. Jiwa kita lah yang terus diasah. Agar apa? Agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah. Kaki kita muter 7 keliling Baitullah, tapi jiwa kita juga diputer terus pakai bacaan-bacaan zikir. Nanti bacaannya ada. Itu maknanya itu. Jadi bukan gerak fisik hakikatnya, tapi gerak jiwa kita. Kalau gerak fisik mah gerak yang diukur pakai jarum jam. Kalau ini mah disimbolkan melawan arah jarum. Iya, jadi dekatkan terus ketika toab, terus zikir terus Bu. Terus. Nah, ini kenapa sih Pak Ustadz 7 putaran? Nah, ada yang mengatakan ya ahli-ahli ruhani itu 7 itu ada 7 lapis di dalam tubuh kita. Ada badan, ada asudur, ada al-qalbu, ada al-lub, ada basiroh, ada puadun, ada sir. Nah, terakhir Nur Muhammad. Itu 7 lapis di dalam tubuh kita. Itu ada yang menafsirkan makna itu. Nah, saya nggak bisa menerangkan makna itu di season kali ini karena panjang. Nanti aja ngobrolnya ngobrol sambil ngopi. Itu mah kok ada 7 lapis di badan kita. Lapisan terakhir adalah Allah yang disebut Baitullah. Maka 7 lapis ini, inilah yang disebut rumah Allah di dalam badan kita. Badan, nah, di Al-Quran itu ada badan, ada as-sudur, yuwaswisu fis sudurinas. Wallahu alimun bidzatis sudur, misalkan. Terus ada al-qalbu, ada al-lub, ada puadun, ada al-basiro, ada asir. Lapisan yang paling rahasia. Ada Nur Muhammad, terakhir adalah Allah. Itu panjang kalau dibedah itu. 7 lapis itu. Makanya disimbolkan 7 lapis, 7 putaran. Nah, jadi Baitullah itu
simbolik dari diri kita yang memiliki 7 lapis. Nah, nanti lapisan terakhir di dalam diri kita adalah Allah. Nah, ini panjang, Pak. Jangan ya, maksudnya nanti, season nanti. Tapi intinya, 7 putaran juga maknanya bisa kita menjalani kehidupan itu ada 7 hari. Di dalam pikiran kita itu ada 7 lapis. Di dalam hati kita itu 7 lapis. Di dalam perasaan kita itu 7 lapis. Di dalam langit itu ada 7 lapis. Di dalam bumi itu ada 7 lapis. Semuanya berlapis-lapis. Bahkan orang yang meninggal ketika dikubur, lapisan kedua belum hilang, Bu. Pikiran dan jiwanya masih, pikiran dan perasaannya masih ada di jasad. Makanya di hadis Nabi, kenapa orang yang berziarah, orang yang dikubur masih mendengarkan telapak kaki orang yang berjalan, masih kedengeran. Karena lapisan-lapisannya masih ada di dalam jasadnya. Belum hilang semua. Makanya ditahlilin, dibacain Yasin, supaya pada hilang. Supaya pada terlepas. Nah, itu lapisan-lapisan. Itu. Jadi, 7 putaran itu, maknanya ada yang memaknai seperti itu, ada juga yang memaknai ini adalah satuan hari, ada 7 hari. Itu. Jadi, itu syariat lah. 7 itu tidak perlu diperdebatkan. Harus namanya Pak Ustadz, kudu nama 30 putaran. Ya capek. Atau seputaran teu asik gitu kan. Atau 30 putaran, 20 putaran. Ini udah yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi. Harus 7 putaran. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah. Jadi jangan ada inovasi. Udah, kalau kata Kanjeng Nabi 7 ya 7. Itu ya. Nah, ketika berputar, porosnya satu, Ka'bah. Jangan putar zigzag, muter. Ini mah muternya wer ke sini, zigzag. Harus terporos dalam satu putaran, porosnya atau pancernya adalah Ka'bah. Itu. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, porosnya tetap harus Ka'bah. Ibu berdagang, ibu bekerja, bapak bekerja, ibu bekerja, kita mencari ilmu, kita umroh, porosnya harus satu. Jangan ada poros yang lain, yaitu Ka'bah. Kita macul, kita berkebun, kita menjalani pekerjaan di kantor, porosnya harus satu, yaitu Ka'bah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ka'bah itu apa? Rumah Allah. Berarti porosnya harus Allah. Itu makna kita berputar dalam lingkaran satu poros Ka'bah itu. Maknanya adalah apapun yang kita kerjakan tetap porosnya dalam rangka kita menghamba kepada Allah. Berarti ada 2 energi yang berbeda. Maka energi yang paling kuat, energi yang paling dahsyat adalah tempat-tempat yang memiliki usia yang paling tua. Maka kalau ingin cari tempat yang mustajab, Pak, carilah tempat-tempat ibadah yang paling tua. Kosongkanlah. Ketika engkau memasuki rumah Allah, kosongkan dirimu, yang ada hanya Allah. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad atau menciumnya itu maknanya kita telah melakukan perjanjian kepada Allah. Nah itu, maka apapun yang Bapak kerjakan, banting tulang dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ritme, alur kehidupan, alur ekonomi, cari duit, cari nafkah, tetap Allah yang akan menentukan.